Baik, senang sekali ketemu kembali. Sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Kali ini ketemu. Saya sangat berbahagia karena ibadah kita, pujian yang dilantunkan memberikan nuansa dan suasana surgawi. Anda merasa di surga sekarang? Anda tahu kalau Anda membaca kitab Wahyu, di surga nanti nggak ada khotbah. Yang ada menyanyi sehingga pengkhotbah sudah nggak laku. Tadi saya pikir naik ke depan langsung tutup dalam doa pikir saya tadi. Tapi nanti dimarahi Pak Yongki ya. Pak Yongki perintahkan saya untuk memberitakan firman pada kesempatan ini. Sehingga bersyukur Ibu Bapak kalau kita diberikan waktu untuk beribadah. Tema kita pada minggu ini berkenaan dengan hidup dalam roh hikmat dan wahyu. Tema global keseluruhannya adalah hidup berkemenangan. Dan bulan ini merupakan bulan bagaimana hikmat yang diberikan kepada kita untuk menghidupi agar kehidupan kita memperoleh suatu kemenangan. Ya, kemenangan. Kalau Anda melihat dalam pendahuluan yang Anda lihat di sana, ada banyak orang di dunia ini, termasuk sebagian orang Kristen yang gagal dalam hidupnya karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin dia sukses dalam karier, kaya raya, melimpah secara materi, tetapi keluarganya berantakan, bahkan ada yang bunuh diri. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, berita yang hangat, mungkin Anda melihat di Facebook atau apa saja, ada seorang namanya Christian Rudolph T. Tidak perlu disebut last name-nya. Dia seorang pendeta. Tetapi dia membunuh rekan sepelayanannya. Namanya Ica. Ica. Dan dia menyewa sebuah kamar di apartemen. Ketika dia selesai membunuh, dia masukkan mayat itu di dalam karung plastik, kemudian ditaruh di troli, lalu dia dorong ketika masuk di lift, ketemu dengan orang-orang, dia tersenyum. Rupanya orang menangkap itulah bentuk psikopat. Psikopat itu orang yang aneh. Orang yang suka menyakiti orang lain tetapi dia tidak merasa. Tetapi kelebihannya orang seperti ini sangat disenangi banyak orang. Karena begitu supel dan mudah sekali bergaul. Nah, saudara lihat. Jadi pendeta pun bisa membunuh. Apakah dia pendeta yang benar? Pasti tidak. Apakah dia mengenal Allah yang benar? Pasti tidak. Mungkin dulu ketika ditabiskan pasti ada ujian. Ya. Jadi pendeta sebelum ditabiskan biasanya ada ujian. Ujian berkenaan dengan teologi, berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan pemahaman kehidupan sosial kemasyarakatan dan bagaimana hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin tidak menguntungkan. Ketika itu dianggap lulus, ditabiskanlah dia. Dan dia mempunyai jabatan itu. Nah, Bapak, Anda bisa membayangkan sebagian orang Kristen yang hidup tidak mengenal Allah yang benar. Dampaknya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, fatal. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita wajib meminta roh hikmat. Itulah merupakan doa Paulus. Dan wahyu kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus akan dapat mengenal Allah yang benar. Hal ini sangat diperlukan karena dapat menolong kita untuk menjalani kehidupan di dunia dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Apakah Ibu Bapak dan Saudara sekalian tahu kehendak Allah? Teks kita hari ini, Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apakah Ibu Bapak mengenal Tuhan kita secara benar? Adakah sesuatu kepastian? Saya sering berguru pada waktu tadi datang ke gereja, ketemu nggak dengan Tuhan? Bicara apa? Waktu di dalam gedung gereja Anda ketemu Tuhan? Anda bisa merasakan bagaimana hadirat daripada Tuhan? Saya sudah lebih daripada 52 tahun menjadi hamba Tuhan. Hidup kami bergantung kepada Alkitab. Orang pikir di Indonesia saya ini kaya. Memang kaya, punya surga. 1 tahun 2 kali mundar-mandir Amerika Indonesia. Tapi kalau saudara berkunjung ke rumah saya, tidak ada yang spesial. Tidak ada. Rumahnya biasa, meja makan mungkin sudah puluhan tahun sejak kami pindah ke Jogja itu. Belum pernah ganti. Tapi kami menikmati hakikat dan hayat hidup. Kami sangat diberkati. Cucu kami baru 10 sekarang. Kaya kan ya, 10. Anak memang baru 5. Ya. Satu di Dallas yang saya pernah bicara, ambil doktoral di Dallas. Yang nomor 2 di California, di Irvine. Ya dulu lahir di sana pada waktu saya studi tahun 70-an. Dan dia selesai SMA, kembali ke state ini dan tidak mau kembali ke Indonesia. Dia merasa sudah menjadi orang Amerika. Ini yang cewek kemarin, baru wisuda matematikanya, sudah bekerja di BNI Manhattan. Nah, Bapak, itulah yang Paulus rindukan, supaya kita punya roh hikmat. Kata hikmat, Sophia, dalam bahasa Yunani, berkaitan dengan hakikat Allah. Apa hakikat Allah? Keberadaannya. Siapa Dia? Apa sifat-sifatnya? Apa karakternya? Bagaimana kehendaknya buat kita sebagai manusia? Hakikat kemanusiaan kita, asal-usul dan asal-usul kejahatan. Ini hikmat untuk melihat, ya, melihat. Hikmat di dalam bahasa Ibrani, kokmah, ketajaman pikiran, pandai mahir, dan selalu menggunakan akal budi. Kekayaan rohani yang luar biasa. Dengan kata lain, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, inilah merupakan keagungan. Ya, akal budi yang dituntun oleh Roh Allah untuk tidak saja tahu, tidak saja mengerti, tetapi menjadi kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang percaya. Orang percaya itu sebabnya ada hikmat dari dunia dan hikmat dari atas. Hikmat dari dunia ialah nafsu, nafsu kedagingan. Setan-setan penuh iri hati. Ya, perhatikan, kalau Anda hikmat dari dunia, kepentingan diri sendiri, kemegahan diri, penuh dusta, tingkah laku yang tidak terpuji. Ini hikmat manusia. Dan dirasa tidak pernah peduli, seperti Pak Pendeta Christian Rudolph itu. Tidak peduli dengan situasi membunuh, merupakan kebahagiaan dipikirkan begitu. Tetapi hikmat yang dari atas, dari Tuhan bersifat murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Itu Yakobus menjelaskan berkenaan hikmat yang daripada Tuhan, dari atas. Orang Kristen memohon hikmat dari atas agar dapat hidup dengan akal budi, ya, dengan akal budi dan pemikiran yang baik sesaat hidup di dalam dunia ini, dalam dunia ini. Oleh karena itulah Ibu Bapak sekalian, penting buat kita untuk tidak saja memahami apa itu hikmat, tapi perlu kita memahami wahyu. Revelations, Apokalipsis menunjukkan sesuatu yang dulu tersembunyi, kemudian sekarang dinyatakan atau dibukakan.
kitab Wahyu, itu merupakan kitab yang sangat sulit untuk dimengerti dengan matematis, ungkapan-ungkapan yang begitu literal, tanpa ada pemahaman yang benar, yaitu yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak sekalian, kita perlu menghidupi salah satu daripada revelation. General revelations. Manusia tahu Allah dari mana? Alam semesta, hati nurani, pikiran. Ya. Di atas pikiran siapapun yang tidak tahu Allah, ada daya, ada kekuatan, ada kekuasaan yang lebih tinggi. Siapa? Nggak tahu. Itu sebabnya general revelation tidak membawa seseorang tahu, mengerti, mengenal Allah secara benar. Itu sebabnya dia tidak diselamatkan, dan ketika dia tidak diselamatkan, artinya dia tidak hidup dengan Allah. Maka kita menuju kepada special revelation. Special revelation kita memiliki, yaitu Alkitab. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Inilah Ibu Bapak, merupakan kelebihan kita orang Kristen. Ya. Dunia di mana Yesus berada, termasuk di dalamnya gereja, mereka adalah orang-orang diberkati. Ketika Christopher Columbus keliling dan menemukan tanah perjanjian, katanya state ini, inilah tanah perjanjian baru. In God we trust. Ya, in God we trust. Siapa yang tidak suka tinggal di Amerika? Ada orang di sana nggak suka karena nggak dapat visa. Kalau dapat visa pasti suka. Anda membayangkan seseorang yang tidak mempunyai pendidikan nol pudul misalnya, hanya pegawai cuci piring di restoran, 1 jam berapa sekarang? $15 kira-kira ya. 8 jam, 1 jam untuk makan, 7 jam untuk rumah, and so on. 1 tahun pegawai cuci piring bisa pulang pergi Indonesia, Amerika. Seorang doktor Indonesia 10 tahun hampir pasti nggak bisa ke Amerika. Dokter di Indonesia itu hanya 5 juta gajinya. 5 juta plus lain-lain, mungkin tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan jabatan dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, Anda adalah orang-orang yang sangat diberkati. Ya. Karena apa? Karena Anda mempunyai hikmat. Roh hikmat yang daripada Tuhan, mengerti hakikat Allah dan hakikat saya, hakikat asal-usul keberdosaan dan kejahatan. Dan saya bisa melihat apa kerinduan Allah, maka diungkapkan, dibukakan. Dengan demikian saya, kemudian Ibu Bapak, kita lanjut yang berikutnya. Tadi saya catatan saya ketinggalan, lalu saudara Keisa mengeprintkan jadi besar-besar. Dimulai mengenal Allah. Perlu diketahui bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini memang ada perdebatan ya, perdebatan antara pemahaman dari bahwa Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih, dan Tuhan tentu saja sudah tahu apa yang terjadi, tetapi ada juga yang tidak mempercayai itu. Ya, mempercayai itu. Oleh karena itulah, tetapi Allah Alkitab menjelaskan berkenaan dengan kebenaran itu. Tuhan merajut, menenun kehidupan kita. Anda lihat, pernah lihat orang menenun? Begitu teliti. Ya, teliti. Sampai menjadi kain bahan. Dan begitu indah. Kita ditenun, dirajut oleh Allah, sehingga kita ini menjadi orang yang menarik.
Menarik. Saudara, menarik enggak? Pastilah ya, pasti. Menarik. Sangat menarik. Karena kita orang yang sangat berbeda. Bagaimana keselamatan itu terjadi, Bapak sekalian? Tanpa memiliki hidup keselamatan adalah mustahil mengenal Allah yang benar. Ya. Maka disitulah terjadi adanya sesuatu kelahiran baru. Roh Kudus menginsapkan kita terhadap dosa kita. Ini tidak bersangkut paut dengan intelektualitas kita. Tapi ini bersangkut paut dengan hati, nurani, emosi kita. Itu sebabnya tidak peduli dia doktor, non-doktor, orang kaya, orang pengaruh, pejabat, dan lain sebagainya. Hati nuraninya ada kesamaannya. Ada keperluan yang sama. Karena manusia diciptakan oleh Allah, ya, oleh Allah. Bila dahulu dirahasiakan, sekarang diungkapkan, yakni rencana keselamatan bagi umat manusia. Iman yang murni yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ibu Bapak, saya pernah katakan di mimbar ini, ungkapan dalam ilmu kedokteran dan teologi ada kesamaan, yaitu kata spermat. Ya. Suami istri berhubungan, benih suami terdapat di istri, maka terjadilah kehamilan. Maka manusia terjadi DNA-nya, darahnya ada kesamaan dengan orang tuanya. Karena itu merupakan hasil benih daripada orang tersebut. Spermatos ilahi yang lahir dalam hati kita, mengubahkannya sehingga kita menjadi orang yang tidak lagi orang yang lama. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sehingga kita menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Ya, baru di dalam Kristus. Kalau seseorang baru di dalam Kristus, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, maka penting sekali buat kita untuk mengkaji dan menguji apakah saya sudah benar diselamatkan. Ya, apakah saya sudah benar diselamatkan dan bagaimana buktinya? Mari kita lihat pengalaman Petrus. Pengalaman Petrus. Petrus orang yang luar biasa. Ya, mungkin cerdas, mungkin ambisi sangat tinggi. Ketika semua tidak menjawab siapakah aku, Petrus berkata, engkaulah anak Allah yang hidup. Petrus menyaksikan orang mati hidup, orang tuli mendengar, orang buta melihat, 5.000 orang diberi makan hanya laki-laki. Dia pengalaman berjalan di atas air. Ketika Yesus disalibkan, seorang ibu, kamu adalah bagian daripada orang ini? Apa yang katakan Petrus? No, aku tidak mengenal. Tidak mengenal. Apakah Petrus sudah diselamatkan? Belum. Mujizat perlu. Orang sakit sembuh perlu. Orang miskin kaya perlu. Orang bodoh pintar perlu. Tetapi kalau tidak selamat, tetap aja masuk neraka. Orang sakit bisa sembuh, dokter bisa memberikan kesembuhan. Ya, dukun bisa memberikan kesembuhan. Orang miskin bisa kaya, ke Gunung Kawi bisa pergi ke sana, mendapat kekayaan. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi ini kita lihat. Kemudian setelah peristiwa terjadi, lalu Yesus sudah bangkit, bertanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan dengan jawabannya enggak nyambung. Petrus, apakah engkau agapao kepadaku? Jawaban Petrus, ya Tuhan, aku pilih
kepadamu. Pertanyaannya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa pamrih? Tidak ada latar belakang apa-apa, memang tulus. Ya Tuhan, aku dapat apa? Beliau itu mengharapkan sesuatu. 2 kali pertanyaan yang sama, jawaban yang sama. Bapak, kita memang membutuhkan sandang, pangan, papan dan sebagainya, kenyamanan dan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi peristiwa COVID-19, apa artinya? Kekayaan jabatan ketika seseorang berdampak COVID. Keluarganya pun tidak boleh ikut. Maka ungkapan yang saya senang, kita kerja mati-matian. Kita berjuang mati-matian, kita berkorban mati-matian. Enggak dibawa mati. Ayo, apa yang dibawa mati? Bapak, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata pada Petrus, kalau kamu pilih, maka kamu akan susah hidupmu. Petrus bertobat. Dia berbalik dan hidupnya berubah. Berjuang, berkorban ketika dia mau dihukum, disalibkan, dia berkata, aku tidak layak. Seperti Tuhanku, aku mau kepala di bawah. Bapak, pengalaman keselamatan akan menjadi bukti perjuangan, pengorbanan, kesetiaan kita kepada Tuhan apapun keberadaan kita, tidak peduli tantangan, rintangan, dan tentangan. Kenapa? Tuhan tujuan hidup. Itu ya, Tuhan tujuan hidup. Hidup ini perjalanan, bukan tujuan. Perjalanan. Bahkan Petrus kemudian menulis dalam suratnya, kita seperti pengembara. Ya. Anda tahu pengembara yang dibawa backpack. Mungkin tenda. Karena ini bukan tempatnya. Memang dikatakan kita memang warga kerajaan dunia tetapi juga kerajaan surga. Tetapi kita semuanya akan menuju ke sana. Bapak, pernah saya katakan ketika saya menjadi Kristen, saya harus meninggalkan rumah. Saya sampai sekarang satu-satunya orang Kristen di keluarga kami. Saya kalau disuruh mengulang seperti dulu nggak sanggup, jujur aja gitu ya. Saya lahir ke Kediri, saya ulangi cerita ini. Kemudian di Bandung beberapa tahun hidup enggan mati nggak mau. Tidurnya di lantai, makan pun belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kemudian terpanggil ke seminari di Semarang, bukan koper yang dibawa, bahkan dibungkus kertas koran, ditenteng naik bis, belajar. Siang kuliah, malam melantai. Melantai itu ngepel ya, cleaning service untuk biaya hidup. Lulus. Menjadi hamba Tuhan. Miskin lagi. Miskin. Gajinya 3.000 satu bulan. Kalau sudah 2 minggu, doanya banter. Tahu banter ya? Supaya jemaat dengar pendeta nggak punya beras, kira-kira begitu. Latar belakang saya pedukunan. Bapak saya kaya raya. Kenapa? Adiknya, kakaknya ditenung mati, warisan nenek diterima bapak. Saya biasa puasa. Sehingga kalau puasa itu sakti ya, sakti zaman dulu. Sakti. Ada kesempatan studi di Biola University, laki-laki beasiswa. Hanya dapat beasiswa di sekolahan dan rumah 300. Anak 3 SD 1, saya harus kerja. Cleaning service lagi. Jam 10 malam sampai jam 1 pagi. 4 tahun. 4 tahun. Inggris yang paling baik, I love you saja waktu itu. Belum ada laptop. Sehingga diketik. Ketik. Jadi kalau salah ya dirobek gitu. Salah robek. Ya. Keajaiban terjadi. Bahasa Inggris yang I love you. Kerja 4 tahun
Itu 4 jam, waktu itu gaji saya 1 jam hanya $3 waktu itu, tahun 79, $3 1 jam. Saya mencapai 2 master divinity dan master teologi. Cum laude lagi. Sombong juga ya. Ya. Doktor saya juga cum laude. Tidur di lantai, makan, dibuang dari keluarga. Mempercayai Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lahir baru, mengenal Allah, tahu Allah, ikut Allah yang kita kenal dalam Yesus. Anda tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Anda beribadah, Anda mengabdi, Anda memberikan persembahan, mungkin persepuluhan dan lain sebagainya. Saudara meluangkan waktu untuk Tuhan. Tuhan mengenal kita. Anda mengucap syukur. Listrik ini berapa kita bayar 1 bulan? Kalau seandainya Tuhan tarik rekening matahari, berapa? Sudah harus bayar. Enggak pernah tarik kan? Seharian. Oksigen berapa satu? Kita hirup udara dengan gratis. Juga enggak mau ucap syukur. Saudara, penting sekali buat kita mengenal Allah awalnya. Dan inilah akan membawa kita kepada bagaimana kita hidup di dalam kehidupan yang memiliki roh hikmat dan wahyu. Maka kita harus hidup berpadanan dengan panggilan. Berpadanan dengan panggilan. Setelah kita mengenal Yesus secara pribadi, secara benar, maka kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita masing-masing. Ya. Kenapa? Saudara diberikan karunia, Anda punya talenta, kemampuan yang dibawa sejak lahir, diberi karunia yang tidak memungkinkan saudara miliki pada waktu lahir. Karunia saya mengajar dan berkhotbah. Alamiah saya, natur saya itu pendiam sekali, ya, sangat pendiam. Saya mengembalakan 1 tahun give up. Kenapa? Kunjungan, apa kabar Pak Ibu? Setelah itu saya pikir ngomong apa lagi ya? Bingung. Kalau jemaat ke pastori, ngomong apa? Saya bilang Tuhan aku nggak mau jadi pendeta, nggak bisa ngomong. Saya keluar resign. Lalu disuruh mengajar, lumayan. Pagi berangkat mengajar, siang pulang kesepian. Kok rindu mau jadi gembala? Padahal dulu jadi gembala gajinya diangsur lagi. Kurang, tapi rindu. Tuhan, kalau ada gereja yang panggil saya apapun saya siap. Yaitu gereja yang 25 anggotanya, gedungnya gedek. Gedungnya gedek. Keajaiban terjadi. Anda jangan membayangkan keajaiban yang luar biasa, bukan. Ada persekutuan ibu-ibu di rumah. Itu koster, ibu koster yang membersihkan gereja di rumah dia. Ibu-ibu kumpul di sana. Lalu ibu ini panggil saya pendeta. Pendeta sini duduk di sebelah saya, nggak usah ngomong, kami sudah senang. Iya, nggak ngomong senang. Cocok itu buat saya. Cocok. Sampai sekarang saya nggak ngomong pun orang senang. Apalagi istri saya ya. Nggak banyak cerewet kan? Istri saya banyak ngomong. Nah, saudara, Tuhan pakai bicara, mengajar. Saya dosen, ya, saya mengajar S3 di Indonesia. Ya. Saya berkhotbah. Tapi kalau sesudah itu, ya duduk diam aja. Kalau enggak ngomong, istilahnya enggak diketok, ya diam. Anak saya pun bosan kumpul dengan saya. Enggak ngomong. Ya. Tapi mereka senang. Karena enggak ngomong itulah. Bapak saya baik-baik saja, kata begitu ya. Oke. Nah saudara, karena itulah kita harus melaksanakan
panggilan itu sesuai dengan karunia kita. Yaitu bagaimana kita harus memelihara kesatuan. Ya, memelihara kesatuan. Berpadanan bisa berarti cocok, selaras, arti kata satu khususnya adalah merupakan apa itu? Tubuh. Gereja kan digambarkan tubuh Kristus kan? Tubuh. Kalau saudara melihat seseorang, mana yang menarik? Mana biaya yang paling mahal? Ini kan ya. Ini. Bayangkan, ini biayanya yang paling mahal. Umur 18-25 memang cantik. Tapi 50 tahun lagi sudah antik, lihat saja. Antik. Tapi biayanya mahal. Tetapi diperlukan satu sama lain. Ya, satu sama lain. Karunia berbeda, rupa-rupa pelayanan. Tetapi itu disatukan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Anda tidak menggunakan karunia artinya Tuhan dirugikan. Tuhan dirugikan. 5 harus menjadi 10, 2 menjadi 4, 1 kembali 1, Tuhan bilang apa? Malas, jahat, undur. Coba bayangin, ini tidak dikurangi loh. 1 kembalikan 1, apalagi 1 dikurangi separuh. Lebih jahat lagi. Saudara, Anda tidak akan pernah menikmati berkat penyertaan daripada Tuhan kalau Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Semua saudara drive kan? Waktu sebelum drive belajar di kelas teori, gampang kan? Starter, masuk kopling. Sekarang nggak masuk kopling, otomatis ya. Pancat, nabrak pagar. Itu istri saya dulu. Dia bilang aku diajari nyopir. Starter, bunyi, pancal, gampang. Oke, kamu duduk di sebelah saya. Nabrak pagar betul. Teori, praktek, beda. Tetapi ketika sudah bisa, nyaman kan, menyenangkan kan drive itu. Saya suka drive. Saya 74 masih drive. Solo, Surabaya, Malang, saya masih berjalan. Ya, drive sendiri dengan istri. Ya, kembali modal 2 kan. Jadi ya, berdua. Menyenangkan. Saudara tidak akan merasakan kenikmatan hidup bersama Tuhan kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak berperan, tidak hidup sesuai dengan panggilan Anda. Karena itu merupakan suatu kepercayaan dan orang lain dirugikan. Kenapa orang lain harus mengambil alih tempat yang saudara harus melakukan tetapi tidak dilakukan. Tidak lakukan. Di gereja biasanya siapa yang paling diberkati? Pendeta kan? Ya. Kalau jemaat, waduh ma pendeta nggak bisa ya, pendeta ganti dan sebagainya. Ya. Tidak semua pendeta tapi ya. Nah, tetapi inilah itu Bapak dan Saudara sekalian, kita perlu memelihara kesatuan gereja itu karena kesatuan adalah keberadaan gereja. Bukan usahakan kesatuan. Kalau saudara membaca nanti Efesus 4 ayat 1, berusaha memelihara kesatuan sudah ada. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita masuk menjadi bagian tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala gereja. Maka penting untuk kebersamaan. Ada kumpulan semut, tahu semut ya? Ada makanan di tengah-tengah itu. Semut ini tidak bergerak ke sana kemari. Semut yang di selatan tanya, bro, kamu yang di utara tadi ngeretnya kemana? Ke utara. Yang ke timur, aku nggeret ke timur. Yang di barat, aku nggeret ke barat. Lah aku sendiri ke selatan. Pantesan makanan tidak bergerak. Sekarang kita bikin persetujuan. Kita angkat makanan ini ke selatan. Jadi kita semua harus ke selatan. Ya. Kesatuan. Akan menjadikan
suasana yang sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Oleh karena itulah Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, kita hidup sebagai manusia baru itu dalam Efesus pasal 4 itu. Ini bukan hidup baru dalam pemahaman lahir baru, tapi hidup baru sesudah lahir baru. Bagaimana hidup baru ini? Dalam Alkitab baru ada dua pengertian, yaitu menunjuk kepada kainos. Ya, maaf. Jam ini pernah baru, tapi sekarang tidak baru lagi. Tetap itu namanya enos. Anda ingat kairos dengan kronos kan ya? Kairos Tuhan, kronos waktu manusia. Tapi kainos menunjuk kepada baru yang tidak pernah rusak, terus baru. Terus baru diperbaharui hari lepas hari. Itulah sesungguhnya keberadaan kita. Kita harus terus belajar. Dan semakin akrab dengan Tuhan. Mengadakan pembaharuan terus-menerus konsisten. Hati pikiran kita tinggalkan hidup yang lama di dalam dosa. Kemarahan, dusta, mencuri, kata-kata kotor, kepahitan, pertikaian, fitnah, dan sebagainya kita buang. Kita dipanggil untuk suatu harapan-harapan yang sama untuk menjadi warga kerajaannya. Ya, menyenangkan. Anda bahagia menjadi Kristen? Kalau Anda nggak bahagia, Kristen Anda salah. Salahnya di mana? Nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak melayani. Itu kesalahannya. Padahal itu seharusnya menjadi kehidupan kita. Maka dengan kebenaran yang daripada tuntunan roh hikmat dan wahyu disingkapkan, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, bisa merasakan bagaimana kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman mungkin yang berbeda. Kalau saya sedang bergumul dan berdoa, tiba-tiba hati ini adem ayem, ini doa nggak dikabulkan. Tuhan beri kedamaian. Ya, itu saya sudah alami. Tapi kalau berdoa terus, ada gemetar, ada kerinduan, ada keraguan dan seterusnya. Ya, ini tidak dibuat-buat. Biasanya Tuhan mengabulkan. Mengabulkan. 2 minggu lalu saya operasi. Operasi. Dokternya kaget. Saya memberitahu saudara, Tuhan bisa menolong Anda secara langsung ataupun doa orang lain. Tahun 1995 kira-kira, saya terlalu porsir untuk pelayanan. Saya keliling dari Ambon ke Manado, ke Bali, ke Purwokerto, lalu KKR, jatuh, lever ginjal jantung. Ya, teman dokter, istri saya kan perawat, dokter bilang dirawat saja di rumah, istrimu kan tahu. Suatu hari istri saya lihat saya, mata saya tertutup. Dia hampir panggil anaknya. Perawat tahu kan orang mau mati itu. Dia mau panggil anaknya. Ini bapaknya sudah hampir pergi. Tiba-tiba mata saya terbuka. Saya mendengar banyak orang bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Pasti itu orang berdoa buat saya. Ya, waktu itu saya ketua sinode. Tapi dosen juga banyak orang mendoakan. Tidak boleh, tidak boleh. Periksa dokter tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan. Dokter tanya, Pak, minum obat apa? Saya enggak minum apa-apa. Dia terus cecar, Bapak harus jujur minum obat apa? Enggak minum apa-apa saya bilang. Kenapa dok? Semuanya normal. Sampai sekarang saya masih hidup. Kemarin saya operasi di Manhattan, Dr. Susterman. Hampir 3 jam saya
Dibius ya, nggak sadar. Setelah itu jam 1:30 sampai sekitar jam 5, saya diperbolehkan pulang. Jam 8 saya harus mengajar. Mengajar STT GPDE. Itu Pak Hani Pongo. Saya mengajar. Besoknya, ini tangan yang ditunjepi itu ya, dengan bagian yang operasi, kok nggak ada bekasnya. Saya diberi obat, tetapi membuat perut saya sakit sekali, bahkan kalau makan muntah. Saya telepon dokter, saya harus datang ke dokter hari ini, sekarang ini. Dokter bilang, kamu ajaib. Operasi seperti nggak ada bekas. Obat itu untuk mengobati operasimu, tetapi operasimu nggak sakit. Sehingga obat itu menyakitkan kamu. Saya membayangkan, Tuhan yang mengoperasi saya itu dalam ini nggak kesadaran kan, karena dibius. Tapi saya merasa Tuhan yang mengoperasi itu. Itu yang saya mau katakan. Kalau tidak ada jalan, Tuhan punya jalan. Istri di Indo, teman-teman yang banyak di sana, saya pun tidak beritahu Pak Yongki. Sesudah operasi, saya kirimkan gambar. Gambar operasi itu, baru Pak Yongki tahu saya operasi. Doa penting, ternyata saya mau mati nggak jadi. Karena mau ketemu Bethany New York, katanya begitu ya. Ya itulah. Lalu operasi, nggak apa-apa. Karena tanggal 6 November, khotbah di Bethany. Pak Yongki di Israel. Saya sehat, seger waras. Tadi Pak Kuang tanya, Pak mau makan apa? Apa saja. Saya enggak ada pantangan. Ada pantangan satu, Pak. Apa? Kalau enggak ada yang dimakan. Saudara, hidup manusia yang baru. Membuktikan, menunjukkan. Agar supaya kita adalah orang-orang yang kainos. Selalu dalam suasana baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan benar menghargai, mengerti karya Tuhan, mengenal Allah dengan benar. Kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir apapun yang terjadi. Tuhan adalah Allah yang maha. Dan kita perlu yakin ya. Saya bilang tidak ada orang yang kecewa. Tidak ada orang yang menyesal jadi pengikut Yesus ketika dia hidup dengan kehidupan yang benar bersama-sama dengan dia. Oke, mari kita lihat kemudian. Apa tujuan kekal daripada Allah? Kita perlu memahami. Jika kita menerima roh hikmat dan wahyu dari Tuhan, maka kita akan memahami tujuan kekal Allah. Dan ini Bapak yang penting sekali kita yakini, kita percayai karena hidup kita tujuannya kepada Allah. Saya sudah beritahukan, dosa itu bukan kejahatan. Memang membunuh itu dosa, tetapi dosa itu miss target. Hamartia, miss target, tidak menjadikan Allah tujuan dalam hidup saya, dalam ibadah saya, dalam pengabdian saya, dalam kegiatan saya. Itulah dosa, upah dosa maut buat mereka yang tidak percaya. Tapi yang percaya kehilangan kesempatan, kehilangan damai, kehilangan sejahtera. Bahkan untuk melakukan yang baik pun Tuhan bilang no. Kepada Daud, mau mendirikan bait suci Tuhan bilang no. Tanganmu berlumuran darah, hidupmu ada dosa. Anakmu nanti yang mendirikan. Bapak sadari. Ketika kita memohon dan merindukan perkara yang baik, yang besar sekalipun, mungkin Tuhan tidak melakukan karena ada dosa. Dosanya mungkin bukan kejahatan. Tidak menjadikan Tuhan tujuan. Supaya saya yang disanjung, yang diperhatikan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, ini salah satu buku yang terkenal di samping The Purpose Driven Church. Ya. Anggotanya sekitar 2000-an ya, di California sana. Dia menyimpulkan 5 yang penting dalam tujuan
kekal daripada Tuhan. Satu, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana? Menyembah, beribadah. Worship. Tidak peduli singernya, musiknya, apapun yang saya tidak suka. Tidak. Saya ibadah untuk Tuhan. Saya harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan gaya, dengan sikap, dengan perbuatan, dengan pujian yang mungkin tidak jelas tonnya. Tapi Tuhan jelas. Kedua, menjadi bagian daripada keluarga Allah. Ini merupakan persekutuan. Fellowship. Worship kesana fellow. Teman, ship perahu. Sehingga kalau perahunya guling hancur, ya semua hancur. Ya, kita sebagai orang-orang dalam persekutuan, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka menjadikan bagaimana gereja hendaknya ada hubungan, ada keterkaitan yang sangat-sangat menyenangkan. 3, serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Semakin hari, semakin mengenal, semakin tahu menjadi seperti Yesus. Ada setan itu bertanya, aku kenal murid Yesus, aku kenal siapa orang-orang yang ikut Yesus, tetapi kamu ini siapa? Kenapa? Tidak membuktikan kehidupan Yesus. 4, melayani Tuhan dan sesama. Ya, sesuai dengan karunia masing-masing. Sesuai dengan karunia masing-masing yang Tuhan berikan. 5, menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Melalui pemberitaan maupun melalui kegiatan. Perbuatan-perbuatan baik kita. Ya. Kalau saudara ke Jogja mencari namanya Sutoyo Sigar, walaupun alamatnya jelas, orang mungkin nggak tahu. Tapi kalau tanya, mana rumahnya Pak Pendeta? Oh, tahu pasti. Saya bergaul kumpul. Ada kenduri saya diundang datang, ya datang. Saya nggak amin-amin, duduk diam saja. Oh itu Pak Pendeta. Ya, kumpul kemasyarakatan. Membuktikan kehidupan kekristenan itu baik. Allah kita, Allah yang baik. Ya, Allah yang baik. Akhirnya saudara sekalian sebagai penutup, hidup dalam roh, hikmat, dan wahyu bisa terjadi bila kita hidup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Awal itu. Terus bertumbuh pengetahuan, pengertian, dan iman dalam kehidupan hari ke sehari menjadi seperti Yesus. Itulah hidup berkemenangan, lebih daripada pemenang. Cerita ke-10 orang kusta. Datang kepada Yesus. Kenapa enggak datang ke dukun? Ke Yesus. Dan 10 orang disembuhkan. Tapi what next? Hanya 1 yang kembali. Kemana yang 9? Tidak tahu. Artinya apa? Tuhan memungkinkan akan mengabulkan kerinduan kita yang tidak punya pekerjaan, diberi pekerjaan, oke. Kita akan dibuatkan atau diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan bilang oke. Mungkin saudara sakit dan Tuhan akan mengabulkan, oke. Tapi pertanyaannya what next? Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita hidup bersama Tuhan sehingga kita menikmati karya yang mulia, yang agung, yang kita akan hayati dari hari ke hari. Dunia ini penuh dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Tapi orang-orang yang beriman, tujuanku Tuhan. Mari berdoa. Tuhan terima kasih. Firman-Mu buat kami. Meteraikan dalam hidup kami. Supaya ini menjadikan kami hidup bagaikan Engkau karena Engkau hidup di dalam kami. Ampuni Bapa kami kalau kami tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman itu. Kami serahkan hidup kami kepadamu, bentuk dan berkaryalah supaya kami dapat mengalami, menikmati kasih besar, kasih sayang, penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Sehingga hidup kami hari ke hari
penuh dengan ucapan syukur, pujian dan berkat yang datang daripada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.